Bagaimana orang yang sudah pikun tapi pikunnya tidak sempurna, dia ingat terkadangnya, terkadang tidak. Nah, bagaimana tentang sholatnya? Misalnya gini, saya sudah sholat padahal dia belum sholat. Nah, itu bagaimana? Apakah berkewajiban dia mengkodok padahal dia sendiri pikun? Terima kasih Pak Kiai. Bagaimana yang pikun? Ya kita ingetin aja. Ketika diingetin udah, ya udahlah, kalau dia diingetin udah begitu. Tapi kata dia, oh belum, dia kata. Maka biar kita nggak pikun, saya ngajarin nama anak-anak majelis tuh, ibu-ibu bisa amalin. Tiap hari baca Quran satu ain, seain aja. Kalau lagi semangat sujud lebih dari itu, alhamdulillah. Semales-malesnya kita tiap hari upayakan mata kita lihatin Quran. Seain tuh seberapa tahu ain? Selembar dah ya, sehalaman gitu. Kalau ain barangkali belakangan nggak ada ain, udah nggak ada. Makro tuh udah nggak ada. Hah? Ada sebagian nggak ya? Kalau nggak ada, dah sehari sehalaman, paling dikit sehalaman dalam sehari semalam. Kalau lagi semangat lebihin sehalaman aja tiap hari. Tamatnya kapan jangan dipikirin, nanti kagak baca, udah baca aja. Tamatnya kapan kayak nyetor haji. Berangkatnya kapan kayak yang penting nyetor aja dah. Sehari sehalaman. Saya sempatnya subuh, saya sempatnya malam. Ini khasiatnya nggak bakalan pikun. Yang penyebabnya orang pikun kurang mau lihat Quran matanya. Saya dijazahkan nama guru-guru amalan Wali Songo, termasuk amalan pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari, murid Syekh Nagal Benteni. Itu kalau pengen ndak pikun tiap hari baca Quran, biar kata sehalaman, takut seain, sekarang udah nggak ada ain gitu. Sehalaman tiap hari baca aja, sehalaman. Jam berapa aja sesempatnya kita, biar kita nggak ngalamin pikun, biar ngalamin. Dan di antara obat-obatan biar nggak pikun, ngopi. Orang ngopi itu mencegah kepikunan. Ngopi itu begitu. Yang penting jangan kopi dapat nyolong gitu. Ngopi itu bagus. Kenapa kalian? Iya, jangan. Jadi biar nggak pikun, baca Quran itu mujarrab sahih, sudah eksperimen. Kami punya nyai-nyai, nenek kami itu umurnya lebih dari 90 tahun. Listrik ini 5 watt doang, baca Quran kelihatan. Nenek kami cil-cil, nggak pakai kacamata, sampai tua. Quran. Kita nggak bisa baca Quran, nggak apa-apa, lihat aja. Saya belum bisa baca tulisan Arab, lihat aja tiap hari. Siapkan barang 15 menit atau lihat doang. Lihatnya doang ganjaran, memandangnya doang ganjaran gede banget. Mandang doang tulisan Quran, nggak baca, ganjaran besar. Mandang doang Quran, lihat doang. Saudara malas baca, lihat aja. Kayak mandang Ka'bah, kayak mandang orang tua kita. Mandang Ka'bah tuh ganjaran gede. Mandang doang, nggak baca apa, lihat doang. Begitu memandang Quran, gitu. Mandang doang, ganjaran besar. Biar enggak min mata kita, mandang Quran aja, biar enggak min. Liatin aja Quran, lihat doang, nggak baca nggak apa-apa, begitu. Mudah mandang aja.
5 menit ke 10 menit ke. Jangan nama TV memandang, ngerti kagak filmnya kungfu lagi, bahasanya juga Cina, ngerti kagak. Dia ngomong oligarki mulu, oligarki, dia nonton itu mulu, Cina mulu yang ditonton, ngerti kagak bahasa Hocico, Hocico dia juga. Nah ini Quran aja mandang ada ganjaran. Jadi kalau lapikon dia ingetin saja, ingetin agar supaya begitu. Udah diingetin, udah gue ya udah. Kalau udah diingetin, sebatas kita anak ngingetin aja, ngingetin. Kadang dia ingat, kadang dia enggak. Emang repot kalau udah sarap nih. Sebetulnya kalau mau didongengin, otak kita nih jumlah sel sarafnya ada 15 miliar sel saraf. Di sini nih ada 15 miliar sel saraf. Apa itu sel saraf? Kabel kecil-kecil tuh. Gitu. Tanya tuh yang bengkel tuh, ada kabel kecil mobil. Ini nih, ada kabel kecil-kecil. Oh iya, kalau ditarik Jakarta Bali. Ini di otak nih. Kalau ditarik dari Jakarta sampai Bali. Kalau ditarik ada 15 miliar sel saraf. Saya mau tanya, dikit apa banyak 15 miliar? Dikit. Biar kita paham. Kalau nikmat Allah begitu. 15 miliar tuh banyak apa dikit? Dikit. Jangan bilang banyak. Sebab satu aja kalau konslet gelar Anda PA. Beneran. Atu doang tuh. Gelarnya iya, atu doang. Enggak usah 15 miliarnya. Atu doang. Bermasalah. Atu doang. Maka bila atu doang bermasalah, banyak apa dikit? Dikit. Iya. Itu begitu saudara. Maka biar kita kuat sel saraf ini, maka kita baca Quran, baca aja. Kalau nggak bisa, lihat yang kita baca kulhu. Saya nggak bisa baca Quran beneran, udah sampai tua begini, maklumlah saya mualaf, saya ngaji malu, baca kulhu aja yang banyak. Kalau kita nggak bisa baca Quran, di antara yang hadir barangkali nggak bisa belajar juga udah susah, baca surat Al-Ikhlas saja, tapi dicatat, baca Al-Ikhlas. Kalau Ikhlas makan gampang, kulhu itu aja dibolak-balik, catat perharinya tetap mau 10, 15, 20, 100. Kalau saudara udah dapat 100.000 kali, lapor saya, ntar saya kasih doa penutupnya. Kalau udah dapat 100.000 kali, sampai kapan itu? Ya kalau sehari 1.000, 3 bulan, 10 hari. Kalau sehari 500, 6 bulan. 250, setahun. Sehari 1, ya 100.000 hari. Ini kalau ndak bisa baca Quran. Saya banyak ajarin kawan-kawan majelis yang sering ngobrol sama saya jujur ndak bisa Quran. Saya nggak sekolah madrasah, saya nggak ini, saya seorang bodoh guru, ndak bisa. Abang bisa baca kulhu, bisa baca. Syukur sama Allah, subhanallah. Faedahnya, kuburannya luas. Ketika wafat tanahnya kurang, harus diangkutin, ambilin. Kan orang kalau dikubur kudunya tanahnya lebih kurang, padahal Quran nggak bisa. Ya baca kulhu, namanya bikin ataqoh kubro namanya, dan bukunya udah saya bagi itu. Ada juga di sono doa-doanya, dalil-dalilnya ada. Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam kitabnya Al-Fawaidul Madaniyah, ataqoh kubro namanya, bikin baca kulhu 100.000 kali. Dulu di Betawi pakai kacang kedelai kalau udah mati. Kacang, kita jangan nunggu mati, bikin aja masih hidup. Begitu, kayak begitu. Bapak baca aja kulhu, kalau nggak bisa
tapi dihitung, dicatat tanggalnya 1 Januari mau mulainya, jadi kan enak. Tapi angkanya tetap, kalau angkanya nggak tetap puyeng kita, lembarannya banyak catatan, jadi nyatatnya sekali, mulai 1 Januari akhir Maret selesai. Kalau 1000 gitu di April kan, jadi nggak perlu dicatat tiap hari, tanggal setarnya aja. Tapi hari ini 85, besok 76, puyeng ini mau dihitung terus karena nggak tetap tanggalnya, hitungannya. Kita ngambilnya angka tetap, jadi nggak perlu dihitung. Supaya apa? Supaya kita, biar kita nggak bisa baca Quran, nggak pernah khatam Quran, paling nggak khatam kulhu. Ini yang kita upayakan. Banyak kawan-kawan majelis secara jujur yang datang berdua, artinya bercerita, saya nggak bisa, umur saya udah 80, bagaimana ngaji Quran, bagaimana mau ngaji malu sama cucu. Ya udah, jangan ditangisi masa lalu pegel. Kalau nasi udah jadi bubur, ditangisi nggak bakal jadi nasi. Nasi jadi bubur, mau otak kita harus mikir. Kasih bawang, seledri, kasih ayam suwir, kasih cakwe dikit ya, kasih kecap, lengkap dengan bumbu dan sambalnya. Begitu. Kita baca kulhu aja. Caranya begitu. Jadi itu yang saya mampu jawab Bunda. Jadi kalau sudah pikun, diingetin saja. Cukup kita ngingetin, tidak perlu maksa-maksa dan marah-marah. Kalau udah pikun, ingetin. Orang tua kita kalau udah lanjut usia, itu kayak bocah. Dan kita harus banyak memaklumi. Kayak bocah kecil. Dan itu janji Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Percis kayak bocah. Kalau udah maunya, maunya. Emang kayak begitu. Jadi bagaimana sikap kita? Kita ingat kita waktu masih bocah, dia udah gede. Kayak begitu, bocah udah maunya. Itu begitulah orang udah pikun. Jadi yang harus dibesarkan sabar. Kita ngurusin dia, enggak seperti dia ngurusin kita. Habis-habisan dia, maka kita sabar. Doa saja. Kalau bisa dinasihatin yang udah pikun, suruh baca Al-Ikhlas kalau bisa. Kalau nggak bisa, baca sholawat saja, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau bisa, kasih tulisan masih bisa lihat, seru itu yang banyak. Nanti banyak faedahnya. Begitu. Karena kita ngalamin banyak orang di Jakarta, dan kita banyak bimbing orang untuk paling tidak kita ngeganti yang dulu-dulu dah dengan cara yang terbaik, dan yang dilihat oleh Allah ujungnya, bukan permulaannya. Moga-moga mendapat husnul khotimah dengan begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.